Nah, tugas selanjutnya ini membuat laporan harian. Bikin berita acara non-respon bila ada yang menolak ya. Terus laporan pemeriksaan dokumentasi penjajahan, serta melaporkan perkembangan kegiatan melalui website monitoring. Terus menyerahkan dokumen, hasil penjajahan dan laporan hasil pengawasannya ke BPS Kabupaten Kota. Kemudian bekerja dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini alurnya ya. Alurnya hampir sama dengan yang penjajahnya, tetapi ini kan fungsinya pendampingan ya. Pendampingan, jadi yang mendampingi ketika lapor ke RT atau ke kepala desa juga ya. Terus mendampingi ketika melakukan pengenalan wilayah, terus melakukan pendampingan di awal listing. Nah, terus juga ada pemeriksaan. Pemeriksaan kan tadi sudah disampaikan tidak hanya oleh PCL-nya ya, tetapi PML-nya juga melakukan pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan kelengkapan halaman dan lain-lain. Kemudian koordinasi dengan pekerja mengenai hasil listing. Itu kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diperbaiki oleh PML-nya. Kalau misalnya karena nomor urut saja yang terlewat, itu kan sebenarnya bisa dihandle oleh PML. Nah, kalau ada yang nggak jelas, misalnya ada yang hilang, ada penomoran bangunannya tetapi terlewat diisikan nama kepala rumah tangganya atau apa gitu. Nah, itu baru dikonfirmasi ke penjajahnya. Kalau sudah selesai, baru diserahkan hasil listingnya ke kabupaten kota dan juga mengirimkan ini alur kegiatan pengawasan ketika listing. Kalau yang ini pengawasannya ketika penjajahan KP maupun K ya. Nah, ini setelah diterima di SRT, ini ada tahapan penelusuran 10 rumah tangga sampelnya ya. Biar diketahui di mana-mana saja rumah respondennya nanti untuk sampel sustenasnya. Nah, kemudian mendampingi pencacahan pada minimal 2 rumah tangga. Jadi 2 rumah tangga itu PML-nya harus mendampingi, nggak boleh dilepas. Nah, kembali lagi ke penyusunan jadwal tadi, itu karena harus mendampingi, makanya perlu dibuatkan jadwal paling tidak start mulai pencacahan setiap masing-masing PCL itu kapan, biar dua rumah tangga bisa didampingi di awal pencacahan. Nah, diprioritaskan yang didampingi duluan itu yang dirasa lemah. Atau mungkin yang baru ya, kalau yang baru-baru mungkin bisa didampingi terlebih dahulu. Karena kaitannya kan dengan kecepatan ya, kalau yang baru atau yang agak lama itu biasanya nanti ngeceknya agak lama gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Kalau yang sudah terbiasa, sudah berpengalaman, itu mau kita tunda mulai pencacahannya sekitar sehari saja, itu mungkin akan bisa mengikuti. Nah, nanti juga alurnya seperti itu ya, respondennya seperti apa, apakah bersedia diwawancara atau tidak. Nah, kalau yang menolak-menolak itu sebenarnya PML itu juga punya peran penting ya untuk membantu PCL-nya melakukan pendekatan kepada responden agar bersedia diwawancarai. Nah, kalau belum ya tetap dilakukan kunjungan ulang agar bersedia diwawancara. Itu salah satu tugas PML. Nah, kemudian ketika wawancara kan didampingi ya di dua rumah tangga. Nah, yang pasti ini ada apa ya, ada peringatan gitu, diminta PML-nya itu ketika menyampaikan kesalahan petugas itu tidak dilakukan di tengah wawancara. Jadi kalau mau diingatkan, boleh diingatkan kayak gitu, tapi mungkin dengan cara apa ya, kita menanyakan dengan cara yang berbeda.
tetapi tidak boleh langsung ditegur gitu. Kamu salah tuh, nanyanya nggak kayak gitu gitu. Tidak seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya caranya yang nanya, cara nanyanya yang salah gitu atau bukan itu yang dimaksud, bisa si PML itu yang menanyakan dengan cara yang baik dan dilakukan dengan cara yang benar gitu. Jadi lebih ke ini ya, ke memberi contoh jadinya. Jadinya ke memberi contoh wawancara yang baik itu yang seperti ini loh untuk menanyakan pertanyaan itu gitu. Nggak langsung menanyakan. Nah, ketika pendampingan itu kan juga diperlukan untuk memastikan si pencacah itu menanyakan seluruh perincian. Nah, kemudian PMR juga mengkoordinasikan hasil pencacahannya ya, dan menginformasikan hasilnya ke pengawas lain. Nah, perlunya diinformasikan itu biar sharing gitu loh. Kalau misalnya ada kesalahan yang ditemui kayak gitu, mungkin pengawas lain tidak menemukan hal tersebut gitu. Jadi di-share ke pengawas lain agar ketika pengawas lain itu melakukan pendampingan itu bisa diingatkan juga kepada petugasnya. Kemudian menginstruksikan pencacah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi meminta PCL-nya untuk memperbaiki. Nah, untuk pengawasan 8 berita yang lain ini menjadi langkah selanjutnya. Terus kalau responden menolak, itu nanti dibuatkan berita acara. Kemudian dilakukan pemeriksaan cepat. Setelah itu dikembalikan ke pencacah. Kalau memang ada yang ini ya, ada yang belum tepat, baru nanti diperbaiki. Kalau dokumen sudah lengkap dan sudah benar, baru diserahkan ke kabupaten kota. Kemudian PML sudah bisa membuat laporan dan mengirimkan perkembangan kegiatan pencacahan dan pengiriman dokumennya. Nah, untuk mengirimkan laporan perkembangan ini kan sering diminta ya di web monitoring progres pencacahannya itu seperti apa. Nah, ini harapannya PPL-nya itu juga melaporkan gitu, punya inisiatif untuk melaporkan progres pendataannya. Misalnya si pencacah sudah menyelesaikan 2 rumah tangga gitu. Laporkanlah ke PML, Pak, saya sudah Pak atau Bu, saya sudah mencacah 2 rumah tangga di blok ini. Gitu. Jangan menunggu, karena itu harus dilaporkan progresnya. Nah, progres pencacahan ini kan sebenarnya digunakan untuk memantau kira-kira akan bisa diselesaikan atau tidak sesuai dengan jadwalnya. Jadi fungsinya untuk monitoring. Kalau misalnya nggak melaporkan itu kan nanti dikiranya Bapak Ibu tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu kan. Nah, ini waktunya sudah mepet kok, ternyata belum ada progres pendataannya gitu. Nah, nanti itu jadi penilaian yang tidak baik bagi Bapak Ibu semua gitu. Hanya karena tidak melaporkan bisa dinilai tidak baik. Karena tidak ketahuan sebenarnya sudah bekerja atau belum gitu. Kalau dilaporkan kan enak ya, oh ini sudah selesai kok, saya sudah selesai sekian rumah tangga gitu. Nah, nanti kan si terus yang dan pimpinan akan mengetahui gitu. Oh iya, kalau sudah dicacah sekian bisa selesai. Misalnya kira-kira bisa bisa selesai segera menyelesaikan bahannya. Ini untuk videonya Kak Mada ini kan kaku ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini udah jam 10 lewat ya. Mau istirahat dulu atau gimana, Pak? Iya, ngopi dulu, Bu. Ya, kita ngopi-ngopi dulu Sesuai ya. jadwalnya. Ambil ngecas dulu ini. Nanti gambar kopinya dikirim. Iya, tadi saya kirimin Iya, Bu. terus ini. Ya, kita istirahat sampai jam 10.30 ya. Iya, 10.30. Oke. Ya,
Kita istirahatnya sebentar Mbak. aja. Nah, karena ini hari Jumat, nanti kan kalau suara dari masjid sudah kedengaran juga nanti akan terganggu gitu. Jadi kalau bisa menyelesaikannya lebih awal itu akan lebih bagus di pagi ini karena ya itulah terbentur hari Jumat gitu. Jadi waktunya tidak leluasa, agak terbatas. Kita istirahat sampai 10.30. Selamat Oke. beristirahat. Oke, Mbak. Istirahat teman-teman. Ya silahkan ngopi. Ngopi-ngopi. Ya, Ngopi. jus. Orang pokok. Kopi, boy. Ya, ngopi. Sinyalnya sini agak jelek, Bang Karom. Kopinya. Sinyalnya jelek ya, Bang? Iya. Ini kalau pas pelatihan, nggak apa-apa, videonya dimatiin aja. Ya. Kita tuh yang perlu video itu pas pembukaan sama penutupan. Oh, Jadi kan bisa sinyalnya bisa. Ketika melakukan listingnya, baik coverage maupun nanti dari pendidikannya, serta jumlah ART. Mengapa itu penting? Karena itu akan dijadikan penimbang. Hasil listing itu akan dijadikan penimbang. Jadi untuk jumlah ART yang di listing itu diupayakan sudah benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai nanti ada yang selip gitu. Di listing ART-nya 4. Tapi ternyata ketika sudah didata di rumah tangga itu tinggal 3. Nah, itu karena kaitannya apa? Rumah tangga itu ketika listing itu bobot 4, bisa jadi dia akan dapat menjadi sampel yang mewakili kondisi rumah tangga yang setara dengan dia, itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau dia jumlah ART-nya lebih kecil. Nah, kalau misalnya tidak tepat dan kebetulan rumah tangga tersebut menjadi sampel untuk rumah tangga yang kategorinya itu sebenarnya miskin atau orangnya garis kemiskinan dengan yang besar, ada kesalahan di itu, nanti bisa jadi akan mempengaruhi jumlah penduduk miskinnya. Jadi tambah besar gitu karena dia mewakili banyak orang ya. Nah, kalau misalnya yang tadinya 4 dia mewakili 5.000 gitu kan, jadi yang miskin nanti juga jadi akan sejumlah 5.000 itu. Nah, kalau 3 itu kan mungkin dia bobotnya akan berkurang. Kalau bobot ketika listingnya itu cuma ketahuan 3, bisa jadi nanti dia tidak akan mewakili 5.000 rumah tangga, 5.000 penduduk, tapi bisa jadi berkurang menjadi sekitar 3.000 atau 4.000 gitu. Nah, itu contoh-contoh manfaat di metodologi itu. Jadi, berkaitan dengan metodologi, karena akan digunakan menjadi penimbang data dari hasil listing itu nanti, saya harapkan itu sudah benar-benar sesuai. Yang mungkin tidak terlalu final itu masalah di pendidikan saja, nggak terlalu bermasalah ya. Karena pendidikan itu kan untuk penarikan sampelnya. Jadi nanti kalaupun berbeda, itu masih tidak akan bermasalah. Beda hanya dengan kalau jumlah ART-nya. Jumlah ART-nya yang akan bermasalahnya dari penentuan bobotnya nanti yang akan berpengaruh. Itu untuk pengenalan di metodologinya. Kemudian kita bisa lanjut ke materi listingnya. Ini sekarang kita masuk listing. Nah, untuk listing, itu yang hasil Wilkerstad kemarin ya, hasil Wilkerstad 2019 petanya. Kemudian akan dibawakan juga, dibekali dengan daftar VSEN 21L, yaitu daftar yang digunakan untuk pendaftaran rumah tangga pada blok sensus terpilihnya. Kemudian VSEN 21D SRT, ini daftar untuk menuliskan sampel rumah tangganya.
Tapi kalau listing di SRT-nya ini belum ya, belum muncul gitu. Nah, kemudian untuk blok sensusnya, ini kan yang dibentuk dari hasil pemetaan kemarin ya. Untuk muatan rata-rata itu antara 120 sampai 180 KK per BSTT. Bangunan sensus tempat tinggal ya, BSTT itu. BS-nya itu sudah dikirimkan ya, dan sudah diidentifikasi. Dan ini ada. Nah, nanti untuk yang NKS dengan kode 1 pada digit pertama itu nanti akan digunakan, akan menjadi sampel Susenas di bulan September. Nah, ini contoh peta bloknya. Nah, peta blok itu ada banyak kondisi ya. Di sini ada 3. Blok sensus dengan yang terdiri dari 1 SLS utuh. Jadi 1 blok sensus itu hanya terdiri dari 1 RT. Nah, kalau yang kedua, itu 1 blok sensus, itu merupakan RT-nya ya, sebagian dari salah satu RT. Nah, ini contohnya kalau di sini, RT 2 itu mungkin muatannya banyak sekali ya. Muatannya banyak sekali, sehingga 1 RT bisa dibentuk jadi 2 blok. Nah, yang ketiga kasusnya, itu 1 blok sensus, karena mungkin masih muatannya nggak terlalu, yang RT itu muatannya 50, ada yang 30 malah gitu. Nah, jadi untuk memenuhi ketentuan bahwa 1 blok muatannya 20 sampai 180, jadi di dalam 1 blok itu sendiri terdiri dari beberapa RT. Kalau ini di contohnya RT 3 dan RT 4 ya, masuk ke dalam blok 4-nya. Nah, nanti yang akan dilakukan pendaftaran itu rumah tangga yang masih ada di dalam batas blok sensus. Jadi seperti ini kasusnya nanti, ini bukan RT lagi yang jadi patokan ya, tetapi batas blok sensusnya yang ini. Kalau kalau yang dijadikan patokan RT-nya kan seharusnya ada di seluruh wilayah ini ya. Tapi kalau untuk pencatatan Susenas benar-benar kita harus memperhatikan batas blok sensusnya. Kalau untuk kasus ini ya berarti blok sensusnya batasnya yang ini yang digunakan. Jadi ada rumah tangga lain, meskipun dari RT yang sama, tetapi tidak akan kita catat di dalam dokumen listingnya, karena sudah berada di luar blok sensus. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan satuan lingkungan setempat? Itu satuan wilayah di bawah desa. Nah, satuannya ini biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan desa. Dan dalam peraturan itu menyebutkan tingkatan dan banyaknya satuan wilayah di bawah desa serta batas-batasnya. Nah, tingkatannya itu macam-macam ya, dan levelnya itu juga banyak. Ada yang hanya 1 tingkat saja, adanya di bawah desa, ada juga yang 2 atau ada yang 4. Nah, untuk penulisannya, untuk penulisan SLS nanti di dokumen listing itu diisikan dengan SLS yang ada di tingkat paling bawah. Ini contohnya, kalau yang pertama ini kan berarti ada 3 tingkat ya, ada 3 SLS di bawah desa. Tingkat pertama itu dusun, tingkat kedua itu RW, tingkat terakhir, tingkat ketiga itu RT. Jadi yang dituliskannya yang paling bawah dulu, yang paling bawah itu RT, RW, baru dusun. Hanya ada 2 tingkatan, ke satunya RW, terus kemudian yang keduanya RT, ya yang dituliskannya RT-nya. Kalau hanya RT saja, di beberapa wilayah
tidak ada tingkat, ada yang hanya ada dusun saja di bawah desa. Jadi nanti di sininya dituliskannya dusun berapa nama SLS-nya. Kalau yang dusun atau mungkin langsung RT gitu. Jadi dari desa langsung RT. Ada satuan yang lainnya. Nah, ini contoh DSBS-nya. Ini contoh DSBS-nya. Ini di Jakarta ya. Nah, ini kan SLS yang masuk di dalam blok tersebut. Ini contohnya yang di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, blok 021B. Di blok 021B itu terdiri dari penduduk yang ada di RT 5, RW 2, dan RT 6, RW 2. Ini ada 2 RT ya, di dalam satu blok. Kalau yang di Bendungan Hilir, blok 37B, ini ada 3 RT. Tetapi yang lain-lainnya, ini contohnya, ini hanya terdiri dari 1 RT. Nah, nanti kalau banyak RT, dimulai dari salah satu RT yang ada di Barat Daya. 1 RT diselesaikan, nanti baru lanjut ke RT selanjutnya. Misalnya ada yang belum jelas, boleh langsung bertanya ya, atau boleh juga mengajukan pertanyaan di chat. Nah, kemudian ini tangga atau listingnya. Ini kegiatannya mendaftar satu persatu rumah tangga pada blok dan door to door pada setiap bangunan sensus. Kemudian mengidentifikasi apakah bangunan tersebut ditinggali oleh suatu rumah tangga. Jadi yang dicatat itu bangun rumah itu tidak kan nanti di listingnya. Nah, untuk konsep bangunan fisik dan bangunan sensus itu ada di halaman 3-5 buku Kondev ya. Nah, kalau yang namanya bangunan fisik itu kan bangunan yang hubungannya sama ya. Kalau bapak-bapak mungkin lebih tahu ya. Itu masih satu atap. Nah, kalau bangunan sensus itu dilihat dari bukan atapnya, tetapi dari akses pintu keluar masuknya. Nah, kalau hanya terdiri dari satu pintu, itu satu bangunan fisik, satu bangunan sensus. Kalau misalnya di dalam satu bangunan fisik ada 2 pintu keluar masuk, tapi yang tidak saling terhubung ya, itu nanti bangunan baru dinamakan bangunan sensus. Nanti contoh-contoh akan ada di sebelumnya. Nah, rumah tangga yang dicakup itu rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa, konsep rumah tangganya ya, ini ada di buku definisi halaman 6. Nah, rumah tangga biasa itu ada macam-macamnya. Nanti ada juga di slide berikutnya. Nah, ini contoh bangunan fisik. Kalau bangunan fisik, ini yang sebenarnya ciri khasnya ini atapnya satu nih, masih satu atap. Ini yang namanya bangunan fisik. Ini juga satu bangunan fisik. Ini juga kalau melihat ini juga satu bangunan fisik karena hanya terdiri dari satu atap. Nah, untuk bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 meter persegi dan tidak digunakan untuk tempat tinggal, dianggap bukan bangunan fisik. Jadi kalau kurang dari 10 meter itu bukan bangunan fisik ya. Kalau tidak ditempati oleh orang untuk tinggal.
Tapi kalau ditempati untuk dijadikan tempat tinggal itu masih tetap dicatat sebagai bangunan fisik. Yang ini bangunan fisik satu, tapi karena akses pintu masuknya itu hanya dari sini, itu bangunan fisik. 3, bangunan sensus. Nah, ini definisinya, yang namanya bangunan sensus itu sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu dan merupakan satu kesatuan penggunaan. BT dihuni adalah bangunan sensus yang dihuni baik sebagian maupun seluruhnya oleh rumah tangga. Kalau BSTT kosong itu bangunan tempat tinggal, tapi belum ruko-ruko yang belum dihuni termasuk sebagai bangunan sensus tempat tinggal. Nah, kalau BSBTT itu bangunan sensus yang tidak digunakan untuk tempat tinggal. Ini contohnya ya ada kantor, toko, pabrik, masjid, gereja, dan lain-lain. Termasuk bangunan kosong bukan tempat tinggal. Nah, ini contoh bangunan sensus ya. Kalau yang rumah-rumah seperti ini terdiri dari satu bangunan fisik, satu bangunan sensus. Karena ini akses pintu masuknya juga hanya ada di sini saja. Jadi rumah ini seperti ini atau seperti ini rumah dengan satu bangunan fisik, satu bangunan sensus. Nah, kalau yang tingkat seperti ini kan sebenarnya ada pintu ya, di bawah ada pintu, di atas juga ada pintu, kayak gitu. Ini tetap dikatakan sebagai satu bangunan fisik dan satu bangunan, karena di atas ini kan kalau mau keluar harus lewat yang di bawah. Kecuali kalau untuk ke atasnya itu juga ada tangga gitu. Itu kan berarti ada dua bangunan sensus. Misalnya nggak ada akses dari dalam gitu loh. Untuk naik ini harus dari luar gitu. Di sini ada tangga ke bawah. Nggak ada tangga dari dalam rumahnya. Berarti akses pintunya keluar masuknya kan dari sini ya. Dari sini bisa dan dari sini. Jadi bisa dianggap ada dua bangunan sensus. Nah, ini contoh yang lain, ini satu bangunan fisik, dua bangunan sensus. Tapi ini bangunan sensusnya berupa warung ya. Yang di sini bangunan sensusnya tidak ditempati karena bukan untuk tempat tinggal. Nah, kalau yang ini satu bangunan fisik dengan beberapa bangunan sensus. Ini ada 3 ya. Ada 3 yang terlihat. Ini ada 1, 2, 3 bangunan sensusnya. Nah, kalau yang di sekolahan ini karena satu kesatuan penggunaan ya. Jadi ini dikategorikan satu bangunan fisik dan satu bangunan sensus. Karena masih untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Tapi kalau misalnya ini bukan bangunan untuk operasi atau apa ya, misalnya di sini dijadikan rumah tempat tinggal penjaga sekolahnya, ini bisa masuk dihitung sebagai ada 2 bangunan sensus. Nah, ini contoh kalau untuk rumah Bali ya, rumah Bali itu kan kadang terpisah-pisah ya. Ada mungkin untuk kamar-kamarnya tersendiri, dapurnya tersendiri, untuk ruang tamu tersendiri, tetapi masih dijadikan satu untuk kegiatan kerumah tanggaan. Jadi ini masih dianggap, meskipun bangunannya banyak, masih dianggap satu bangunan fisik, satu bangunan sensus. Nggak ada, cuy. Aku coba. Kemudian untuk rumah tangga biasa.
Yang dikatakan rumah tangga biasa itu sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama makan dari satu dapur. Nah, yang dimaksudkan satu dapur adalah jika kepengurusan kebutuhan sehari-harinya itu dikelola menjadi satu. Satu rumah tangga terdiri dari satu atau lebih anggota rumah tangga. Jadi satu dapurnya itu memang benar-benar masaknya buat barengan ya. Kalau masaknya masing-masing meskipun di dapur yang sama, itu bisa dicatat menjadi 2 rumah tangga yang ada di situ. Kalau untuk masak sehari-hari. Nah, ini untuk daftar listingnya. Contohnya seperti ini. Blok 1, ini blok keterangan tempat. Yang ini sudah tercetak nanti ya. Yang ini sudah tercetak. Terus di blok 2 ini rekapitulasi. Rekapitulasi ini nanti diisi ketika listing sudah selesai dilakukan. Kemudian untuk blok 3 itu berisi keterangan petugas dan blok 4 itu catatan. Nah, ini untuk daftar listingnya. Ini nanti identitas blok ini harus selalu diisi. Terus nama desa ini juga harus diisi. Kemudian halaman dari berapa halaman itu juga harus diisi. Nah, untuk keterangan rumah tangga ini digunakan untuk menuliskan rumah tangga yang ada dalam cakupan sampel blok sensus. Ini yang diberikan itu nanti kosong benar-benar seperti ini dokumennya. Jadi ini yang harus diisi nanti masing per kolom, per baris. Nah, kemudian untuk pengisian di kolom satunya, keterangan rumah tangga. Ini yang diisikan SLS-nya ya. Yang diisikan di sini SLS-nya. Kalau alamat nanti ada di kolom. Untuk penulis SLS itu dari SLS yang paling bawah. Yang paling bawah. Nah, kemudian untuk nomor bangunan, nomor urutnya ini urut mulai dari bangunan fisik, bangunan sensusnya maupun nomor urut rumah tangganya. Ini dituliskan nomor urutnya, ini 3 digit ya, 001, 002 dan seterusnya. Untuk setiap rumah tangga biasa yang mendiami suatu bangunan sensus. Diurutkan dengan tuliskan dalam 3 digit. Nah, kemudian di kolom 5 dan kolom 6-nya ini alamat, nama kepala rumah tangga dan alamat. Untuk nama kepala rumah tangganya, ini orang yang bertanggung jawab terhadap suatu rumah tangga. Bisa kepala rumah tangga atau pasangannya atau keluarga lainnya. Untuk alamat, ini dituliskan alamat dari rumah tangga berupa nama jalan, gang, nomor rumah, dan lain sebagainya yang membantu petugas nantinya untuk mengenali bangunan atau rumah tangga tersebut. Jadi sebagai petunjuk ya kalau alamat itu, jadi diupayakan detail mulai dari nama, alamat, nama gangnya atau bloknya atau nomor rumahnya. Tapi itu yang berlaku di sana ya, yang paling detail saja yang bisa apa. Kalau nggak ada nama jalan, nggak. Ya. Halo. Kalau misalnya bangunan fisik itu 001 misalnya ini kan, bangunan sensus 001, rumah tangga 01, kepala keluarga, itu ada 2
dua kepala keluarga dengan berbeda pengelolaan isi dapur. Itu gimana, Bu? Dalam satu dapur. Tapi pengelolaannya beda. Oh, pengelolaannya beda. Nah, kalau itu kan nanti dia ada rumah, kan? Ya. Kalau di satu rumah, rumah tangga, karena masaknya masing-masing. Kalau yang mungkin masaknya masing-masing, kalau sama orangnya sih kadang nggak tega, jadi anak bisa masak bareng gitu. Nah, kalau yang beda-beda rumahnya, misalnya A, adiknya B gitu, masing-masing sudah berkeluarga, bertanggung jawab terhadap hidup masing-masing. Nah, nanti nomor bangunan fisik dan nomor bangunan sensusnya, itu yang nomor 1, misalnya kakaknya. Ya. Nomor urut bangunan fisiknya 001, bangunan sensus 001, nomor urut rumah tangganya 001, nama kepala rumah tangganya A, misalnya D, misalnya. Dua itu ada rumah tangga, berarti nanti untuk identitas satuan SSS-nya, bangunan fisiknya, dan tetap diisi 001, 001, tapi nomornya 002. Perlu diisikan nama kepala rumah tangganya. Siapa namanya? Namanya Basuki. Berarti nanti dengan melihat daftar atau di dalam bangunan fisik itu terdapat 2 rumah tangga Pak Adi dan rumah tangga Basuki. Itu bacanya seperti itu. Jadi kalau memang ada rumah tangga, di nomor bangunan fisik dan bangunan sensusnya sama, tetapi nomor urut rumah tangganya berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian diisikan alamatnya. Nah, kemudian ini petugas menanyakan informasi pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Ini yang jadi yang ada ijazahnya. Kalaupun nggak terima ijazah kan, atau mungkin ijazahnya sudah hilang selama tamat, tetap itulah yang dijadikan patokan menjadi tingkat pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan. Pendidikan tinggi siapa? Pendidikan kepala rumah tangganya. Nah, kalau dia misalnya entah tamat, mungkin tidak tamat SD gitu, itu nanti yang dikasih tanda cek ya, SMP yang dikasih tanda cek kode 2. Kalau udah SMA, pendidikan yang ditamatkannya itu yang dicek 3 ya SMA. Kalau yang perguruan tinggi mulai dari D1 sampai dengan D3 itu yang dikasih tanda cek, itu yang kode 4-nya. Nah, ini kan kadang yang memberi informasi ketika listing dengan nanti pendataan di rumah tangga itu kan kadang berbeda ya Pak ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya nantinya itu berbeda antara pendidikan KRT saat listing ataupun dengan nanti penjacahan rumah tangganya dengan VSN 21K-nya, itu tidak masalah, tidak perlu diganti. Yang di K-nya itu nggak harus mengikuti yang ada di listing, atau yang di listing nggak harus diganti, kalian tarik sampel ulang, itu nggak perlu dilakukan. Jadi biarkan saja seperti itu. Nah, kemudian di kolom 11 itu ditanyakan jumlah ART. Nah, tanyakan berapa orang yang biasa tinggal, makan, minum dalam satu pengelolaan kebutuhan sehari-hari. Ini minimal 1 ya, minimal 1. Nah, ini yang tadi saya ingatkan, jumlah ART ini nanti yang akan berpengaruh terhadap penimbangnya. Makanya ini yang harus hati-hati nantinya.
tangga, siapa saja yang masuk menjadi anggota rumah tangga itu merujuk pada buku konsep definisi halaman 7 atau 7 sampai dengan 8. Nah, lanjut di kolom 12 dan 13. Kolom 12 dan 13 itu untuk menanyakan keberadaan balita 0 sampai 59 bulan atau balita ya di bawah 5 tahun. Nah, ini ditanya ada atau tidak. Jika ada, ya diisikan kode 1. Kalau tidak, kode 5. Benar-benar kalau nantinya ketahuannya setelah melakukan pencacahan ya. Nah, begitu juga dengan keberadaan ibu hamil 9 bulan. Keberadaan ibu akan ada atau tidak gitu. Ini masih hamil ya, berarti bukan yang belum melahirkan. Dan ada umurnya. Ini yang agak susah nantinya ya, karena kadang nggak tahu hamilnya bapaknya atau anaknya belum tentu tahu usia kehamilan ibunya itu berapa. Nah, atau juga ada yang ingatnya karena biasa kalau periksa itu dia dengan satuan waktu minggu. Jadi hamil berapa minggu gitu. Ada yang bingung gitu, nggak bisa refleks mengatakan berapa bulan gitu karena terbiasa ketika melakukan pemeriksaan entah bidannya atau dokternya itu mengatakannya oh ini hamil sekian minggu, oh ini udah 28 minggu, ini udah 20 minggu. Nah, itu yang harus dikonversi kalau 9 bulan itu mulai masuk ke berapa minggu. Jadi kalau ini 428 ya. Nah, jadi ketika sudah memasuki bulan yang ke-28 ya, 9 atau berapa ya? Kalau 9 bulan berapa ini ya? Berapa minggu ya? Jadi 4 kali 7 ya? 4 minggu. Satu bulan itu kan 4 minggu. Berarti 4 kali 9 ya? Ya. Jadi mulai 4 kali 9 itu berarti dia sudah memasuki di sini. Tapi ada juga umur-umur sebelum ya udah masuk umur 30 berapa minggu gitu ya, itu sudah masuk 36 minggu, Bu. Hah? 36 minggu. 36 minggu ya, iya. Jadi mulai 36 minggu itu yang dicatat. Jadi kalau masih kurang dari 36 minggu, berarti belum masuk ke hamilan 9 bulan. Bu, Ya. nanya. Hmm. Saat listing usia kandungannya kan belum 9 bulan nih. Kemudian saat pencacahan masuk 9 bulan. Ada pengaruhnya nggak, Bu? Terima kasih. Nggak ada, Pak. Jadi sebenarnya ini mungkin yang akan dijadikan identifikasi kalau udah 9 bulan kan bisa jadi nanti ketika pencacahannya itu mungkin sudah melahirkan. Jadi ada ART kan. Ya, nah itu justru di situ. Tapi bisa jadi karena 9 bulannya itu baru masuk, karena ada orang yang melahirkan itu kan udah lebih dari 9 bulan ya. Ada yang udah masuk ke bulan ke-10 itu baru melahirkan itu juga ada. Jadi udah umurnya 40 minggu atau 42 itu baru melahirkan itu ada. Jadi boleh ada kemungkinan nanti ada ibu hamil 9 bulan, tetapi ketika pencacahannya itu belum melahirkan gitu. Karena dia hamilnya kebetulan lebih dari 9 bulan.
Itu cuma Kalau- untuk cek ke sana. Kan kalau misal saat pencacahan dia melahirkan kan berpengaruh ke jumlah ART tuh Bu. Iya Pak. Jadi Iya. hanya tinggal menambahkan aja atau tarik sampel ulang. Enggak harus Pak. Jadi nanti kalaupun ART-nya itu bertambah, itu kan sebenarnya sudah diprediksi tuh Pak. Ini ada kemungkinan nih, ini nanti kemungkinannya ya untuk penimbangnya itu Pak. Kalau sudah ada 9 bulan, yang tadinya tertulis 3 ART ya, masih 3 ART. Tapi ibunya itu sebenarnya posisinya sudah hamil 9 bulan gitu. Jadi pikirannya nanti ketika menentukan weight, sudah bisa terhitung itu 4. Jadi nanti tinggal ditambahkan 1 gitu loh. Secara otomatis by program bisa Pak kalau seperti itu. Jadi nggak harus melakukan penarikan sampel ulang karena harus menambahkan jumlah ART-nya. Tapi kalau pendidikan kan sebenarnya untuk penarikan sampel itu kan dari pendidikan KRT Pak. Jadi untuk mengambil sampelnya, nariknya itu bukan melihat jumlah ART-nya atau yang lainnya, itu tapi dari pendidikannya. Jadi sebenarnya kalaupun ditarik sampel, itu juga nggak akan berpengaruh gitu. Sampelnya tidak akan berubah. Hanya nanti untuk penentuan penimbangnya itu yang mungkin akan berubah karena jumlah ART-nya yang berbeda. Tetapi karena di sini sudah ada identifikasi, ketika menentukan penimbang, ini bisa by program sudah didesain, ditambahkan 1 gitu. Yang semula 3, sudah nanti ketika menghitung penimbang, bagian metodologinya sudah akan menambahkan 1 karena diperkirakan yang ini akan sudah melahirkan ketika di bulan pencacahannya. Jadi untuk kepentingan itu Pak. Ya. Nah ini mekanismenya tadi sebenarnya udah dibahas juga ya ketika membahas mengenai organisasi lapangan. Nah ini yang bangunan yang berada pada posisi barat daya setiap SLS pada blok sensus terpilih. Kemudian bikin dicatat di dokumen L-nya, terus gambarkan noktah atau titik ya, diberikan nomor pada sketsa WB-nya. Dan juga dan anggota tangga makan di satu dapur. Yang cukup penting selalu diingat. Nah, ini untuk mekanismenya pada tahapan persiapan. Ini kan petugas menyiapkan dokumen 21 DSBS-nya ya, dan peta WB 2020 yang menjadi wilayah tugasnya. Nah, ini perhatikan identifikasi banyaknya SLS yang tercakup ya. Karena nanti harus berkoordinasi dengan SLS yang ada di dalam blok sensus tersebut. Nah, sebelum melakukan pendaftaran listing, ini diminta untuk menghubungi ketua SLS-nya. Terus minta izin juga menyampaikan tujuan dari rangkaian kegiatannya, kegiatan Susenas Maret. Nah, ketika menyampaikan atau menjelaskan tujuan dari rangkaian kegiatan itu, sebenarnya di dokumennya kadang sudah ada ininya ya penjelasannya, tapi itu nanti untuk yang dokumennya ya sudah ada catatan yang cukup dibacakan untuk memberikan penjelasan, atau mungkin bisa dihafalkan dulu ya dari yang tertera di dokumen. Bagaimana cara menyampaikan tujuan dari rangkaian kegiatan Susenas Maret ini. Kalau yang listing itu kan harus penjelasannya mulai dari bahwa ada kegiatan listing dulu ke seluruh rumah tangga, terus nanti akan ada kunjungan ke beberapa rumah tangga lagi yang menjadi sampel rumah tangga Susenasnya itu. Nah, itu juga yang harus nanti disampaikan ketika meminta izin kepada ketua SLS-nya, biar tahu gitu bahwa nanti itu paling tidak kita minimal 2 kali gitu, minimal 2 kali
untuk melakukan pendataan rumah tangga, karena yang satu untuk listing dan yang satu untuk pencacahannya. Nah, kemudian untuk tahapan penelusuran wilayah, ini didampingi pengawas ya, pencacahnya. Ini melakukan pengenalan cakupan wilayah tugasnya. Yang ditelusuri itu apa? Batas-batas bloknya. Batas-batas bloknya itu ditelusuri biar dan dipastikan ya, dipastikan di mana batasnya agar jangan sampai ada rumah tangga yang di luar blok masuk di situ. Nah, kenali setiap landmark dan batas luar blok sensus. Nah, kalau landmark itu hanya sebagai penanda untuk jadi ancer-ancer. Jadi siapapun yang datang ke situ atau mungkin ketika berkunjung ulang, itu landmark itu bisa kita jadikan patokannya. Nah, kemudian menentukan posisi pasti bangunan yang start listing. Pastikan di mana. Nah, listing kan dimulai dari barat daya pada blok sensus ya, kemudian berpindah ke SLS berikutnya, sampai semua SLS terakhir dalam blok itu bisa terdata. Nah, bangunannya yang didatangi posisi di barat daya itu kemudian lanjut ke arah timur secara zigzag. Nah, pelaksanaannya door to door. Listing dilaksanakan door to door, ini secara menyeluruh, datangnya satu persatu bangunan yang masuk dalam cakupan blok sensus. Jadi door to door, bukan ditanyakan kepada ketua SLS-nya. Kalau listing kan ada di mana? Karena updating ya, di updating Sakernas itu kan ada yang boleh ditanyakan dulu ya, ditanyakan dulu ke ketua SLS-nya, baru nanti dilakukan kunjungan untuk memastikan yang dirasakan. Tapi kalau untuk Susenas ini harus didatangi satu persatu secara door to door. Nah, untuk penomoran bangunan fisiknya, ini hanya bangunan fisik yang ditinggali rumah tangga. Diberikan tanda atau nota posisi bangunan di peta blok sensusnya dan diberi nomor urut bangunan fisiknya. Nah, kemudian diidentifikasi bangunan fisik dan bangunan sensus dari rumah tangga. Kemudian tuliskan nomor urut bangunan fisik pada kolom 2, nomor urut bangunan sensus pada kolom 3, dan nomor urut rumah tangga pada kolom 2. Nomor urut bangunan fisik pada peta dan pada dokumen PSN 21L ini harus bersesuaian. Makanya dibuatnya pada saat itu juga ya, tanda bangunan fisiknya itu biar sesuai dengan yang ada di daftar L. Kalau belakangan bisa jadi agak terlewat. Kemudian penomoran bangunan berlanjut meskipun sudah berbeda SLS dalam satu blok sensus. Dimulai dari bangunan fisik pertama sampai terakhir secara berurutan. Nah, kemudian gali informasi rumah tangga yang tinggal pada bangunan tersebut. Kemudian tuliskan pada blok 5 mulai dari baris pertama. Nah, untuk finalisasi hasil listing, ini untuk dokumen PSN 21L yang sudah selesai dan diperiksa kelengkapannya oleh pencacah, ini kemudian diserahkan kepada pengawas beserta peta WB-nya. Nah, pengawas melakukan pemeriksaan PSN 21L dan peta WB. Secara detail nanti akan dijelaskan di bab pengawasan ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, pengawas menyerahkan set PSN 21L dan peta WB 2020 kepada BPS Kabupaten Kota. Nah, ini tata cara penulisannya. Nanti diisikan nama SLS-nya ini di kolom 1. Kalau kolom 2 itu nomor urut bangunan fisik, kolom 3 itu nomor bangunan sensus, dan kolom 4 nomor urut rumah tangga.
Nah, kemudian di kolom 5-nya dituliskan nama kepala rumah tangganya. Terus kolom 6 itu alamat tempat tinggal rumah tangga tersebut. Untuk pendidikan terakhir, ini dikasih tanda C sesuai dengan pendidikan KRT-nya, mulai dari kolom 7 sampai dengan kolom 10. Nah, untuk jumlah ART-nya ini di kolom 11. Keberadaan balita di kolom 12 dan keberadaan ibu hamil 9 bulan di kolom 13. Ini hasil contoh hasil pengisian yang sudah dilakukan ya. Ini nantinya akan seperti ini. Nah, ini halaman 1 dari halaman 7. Ini terisi seperti ini karena total halaman atau halaman terakhir yang digunakan itu halaman 7. Jadi kalau ini nomor urut 1 kan berarti halaman 1 ya. Jadi berapa halaman? Nanti lihat halaman terakhirnya. Ini ngisinya belakangan juga nggak apa-apa, tinggal darinya ya. Yang pertama, yang penting halaman 1-nya ini dulu, halaman 1 diisi, halaman 2 diisi dulu, halaman 3-nya diisi dulu. Nah, nanti setelah halaman terakhirnya sudah diperoleh, baru itu halaman berapa, baru diisikan di terakhirnya itu. Kemudian di rekapitulasi, di penjumlahannya ya. Di masing-masing halaman itu nanti akan ada jumlahnya. Ada 3 item ya, jumlah rumah tangga atau anggota rumah tangga pada halaman ini. Terus ada juga kumulatifnya sampai dengan halaman sebelumnya. Kumulatif sampai dengan halaman sebelumnya. Terus yang terakhir, ini jumlah kumulatif sampai dengan halaman ini. Jadi kalau yang halaman ini tinggal menyalin dari yang rincian C halaman sebelumnya. Kalau ini halaman pertama, berarti kan yang baris B-nya kan belum terisi ya, karena ini masih halaman pertama. Kalau halaman kedua, seharusnya yang di sini udah ada isian. Nah, ini untuk identitasnya, ini juga yang harus ditulis, tinggal disalin saja ya dari DSBS. Kemudian nama desanya apa. Nah, untuk pengisian blok rekapitulasi, ini jumlah rumah tangga. Kalau untuk jumlah rumah tangga itu tinggal dilihat dari halaman terakhir kolom 4 ya. SLS, tadi SLS, nomor bangunan fisik, nomor bangunan sensus, nomor urut rumah tangga ya. Berarti ini tinggal disalin dari nomor urut terakhir, halaman terakhir kolom 4-nya. Disalin di sana. Kalau yang jumlah anggota rumah tangganya, ini disalin dari blok 5, yang C, yang ini, halaman terakhir. Kalau ini contohnya, ini kan 7 dari 7. 7 dari 7 kan berarti halaman terakhir ya. Di rincian C-nya ini ada 188, makanya di sini disalin dipindahkan ke blok rekapitulasi rincian 2-nya sebanyak 188. Nah, kemudian penarikan sampel rumah tangga. Ini hasil listing, ini nanti akan di-entry ya di kabupaten kota. Terus penarikannya juga sudah by program dengan aplikasi yang disediakan. Jumlah sampel rumah tangganya ini 10 setiap bloknya. Tidak ada penggantian sampel. Nah, untuk proses penarikan sampelnya kan dilakukan di kabupaten kota ya. Ini nanti akan melibatkan seksi PDS dan
seksi statistik sosial. Nah, kalau IPDS, ini tanggung jawabnya ini pada kegiatan entry-nya dan penarikan sampelnya melalui aplikasi. Kalau untuk statistik sosialnya, ini tanggung jawabnya masalah konten listing dan pengecekan di SRP-nya. Ini sudah ada pembagian tanggung jawabnya ya, mana yang IPDS, mana yang sosialnya. Nah, untuk daftar sampel rumah tangga, ini untuk di SRT-nya, ini yang akan digunakan sebagai untuk pengolahan data susunan selanjutnya dan dapat dicetak sebagai instrumen pencacahan. Ini nanti pengawas akan mendapatkan DSRT-nya ini dari kabupaten ya, yang akan nantinya didistribusikan ke seluruh pencacahnya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Ada tidak? Ada Mbak suaranya Mbak? Oh ada ya? Mbak. Ada. Tadi ada yang bilang nggak ada suaranya. Ya, kemudian ini tidak ada penggantian sampel ya, tidak ada penggantian sampel. Jadi kalau misalnya ada rumah tangga nanti yang tidak dapat ditemui hingga batas waktu pencacahan, terus ada yang menolak atau ada yang sudah pindah, maka dikodekan sesuai kode yang ada pada DSRT. Nah nanti kalau ada yang meninggal dari ART rumah tangga tunggal ya. Kalau rumah tangga tunggal terus meninggal ketika pencacahan, nanti juga akan dimasukkan ada kode yang berbeda bahwa itu sudah tidak ada. Nah, untuk membantu pencacah mencari lokasi atau posisi rumah tangga, ini bisa dilihat dari nomor urut bangunan fisik rumah tangga dalam PSEN 21 DSRT. Dan cari posisi nomor bangunan tersebut pada peta WB-nya. Nah, fungsi diberikan notanya itu kan untuk itu. Bisa menelusuri lagi, harus datang ke rumah tangga mana. Karena ketika menelusuri seluruh wilayah blok sensus kan mungkin nggak hafal ya. Nggak akan bisa hafal rumah tangga yang menjadi sampel ini tadinya yang rumahnya di mana ya, kecuali memang tinggal di wilayah tersebut. Kalau nggak tinggal di wilayah tersebut, biasanya akan kesulitan kalau tidak ada bantuan dari petanya. Makanya nota itu harus diberikan benar-benar sesuai agar nanti ketika pencacahan di lapangannya tidak kesulitan lagi mencari rumah respondennya. Nah, ini contoh DSRT-nya. Ini ada blok keterangan tempat, rekapitulasi rumah tangganya, terus keterangan pencacah, dan blok catatan. Nah, ini nanti hasil pencacahannya nanti diisikan di kolom 12 ini ya. Hasil pencacahannya diisikan di kolom 12. Apakah terisi lengkap, terisi tidak lengkap, tidak ada ART, responden menolak atau rumah tangga pindah atau bangunan sudah tidak ada lagi. Kemudian pengawasan listing. Ini alurnya, ini sama ya, tadi sama yang ada di Orlap. Ini hanya lebih ke teknis lapangannya. Nanti setelah menerima, dampingi juga pencacah lapor, dampingi pencacah untuk pengenalan wilayahnya, mencocokkan bangunan khusus yang menjadi legendanya, baru dampingi pencacah melakukan listing rumah tangga. Nah ini untuk pemeriksaannya, ini periksa kelengkapan halamannya, terus periksa jumlah bangunan fisiknya yang pada peta, terus periksa juga penomoran, jangan sampai ada penomoran yang terlewat ya atau loncat. Terus kemudian periksa kelengkapan isian tiap baris, periksa kesesuaian isian tiap kolom, dan rekapitulasi serta periksa kewajaran isian jumlah ART. Nah, koordinasikan dengan pencacah kalau ada yang perlu perbaikan, kalau sudah memang tidak ada lagi, tidak ada kesalahan, ya diserahkan ke kabupaten. Selesai untuk tahap pengawasannya. Nah ini
Kayak tugas-tugas pengawas nih jadinya ya. Seperti tadi, ini mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi hasil kerja pencacah. Dampingi ketika mulai tahap awal pengenalan wilayah tugas secara bergiliran. Terus pengawas memastikan pencacah melaksanakan listing dimulai dari SLS ujung barat daya. Terus memeriksa apakah listing mulai dari bangunan yang terletak di posisi barat daya atau bukan di masing-masing SLS. Nah, jika pencacah mengalami kesulitan memulai listing dari ujung barat daya karena kendala wilayah atau akses, maka pengawas menentukan posisi di mulainya listing. Jadi kalau yang posisi barat dayanya ini aksesnya ini susah banget nih atau tanggung, nggak efisien lah jadinya gitu. Jadi boleh pengawas menentukan start awal listingnya gitu. Jadi ada kekecualian ya, bisa nggak? Suara mengecil. Ya? Iya Mbak, suaranya kecil banget. Kecil ya. Terus pengawas mendampingi pencacah pada saat melakukan listing pada beberapa rumah tangga pertama. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Maaf, Kecil, Mbak. Bu, Suaranya masih pelan, Mbak. Ah, Masih kecil ya? Iya. Ya. masih. Saya nggak tahu ini gimana ininya. Kalau sekarang? Masih, Bu. Masih kecil juga? Iya, Bu. Nah, ini mungkin jaringannya juga kali ya. Nah. Sekarang gimana? Masih kecil juga kan? Bagus. Udah. Udah ya? dah, iya. Ya. Bagus. Mantap suaranya. Ya. Nah, ini kita tadi sampai sini ya. Ini tadi soal yang ini ya, yang boleh menentukan posisinya berbeda ya. Nah, ini tadi terus pencacah mendampingi di rumah tangga pertama diprioritaskan pada pencacah yang paling perlu didampingi. PMK kan mungkin tahu ya, sebaiknya siapa dulu yang didampingi. Baru kemudian pendampingan dilakukan pada pencacah berikutnya. Hilang lagi. Hilang lagi? Bagus kok. Hilang enggak sekarang? Masih hilang? Bagus. Bagus. Enggak, Mbak. Oh, bagus ya. Enggak, Bu. Ya. Lanjut, ini nanti pastikan pencacah melakukan penggambaran dan penomoran bangunan pada peta WB-nya ya. Kemudian bersamaan penggambarannya itu bersamaan dengan mengisi daftar PSN 21L. Nah, amati nanti cara pencacah melakukan wawancara, bagaimana menggali informasi perihal rumah tangga dan anggota rumah tangganya atau ART-nya. Nah, ini diamati, jangan nanti kurang detail lagi ininya ya, pencacahnya untuk menanyakan ART-nya ini yang mungkin tidak menyaring adanya ART yang mungkin sebenarnya
tidak bisa masuk gitu, seperti untuk anaknya yang kos atau yang kerja di luar gitu. Nah, itu nanti tugas si pengawas untuk melakukan pendampingan, mengamati bagaimana cara menanyakan ART-nya. Nah, kalau misalnya pas listing itu penghuninya sedang bepergian dan sampai batas akhir waktu listing rumah tangga tersebut belum kembali, maka pengawas dapat menginstruksikan penjajah untuk menanyakan KRT dan keterangan lainnya pada tetangga terdekat atau ketua atau pengurus RT setempat. Jadi boleh ya ditanyakan ke tetangganya atau ke ketua RT-nya. Kalau memang orangnya lagi pergi. Ini kan cuma 8 hari ya, batas waktu untuk listnya. Itu cukup pendek lah sebenarnya, cukup pendek. Nah, kalau misalnya nanti tidak ketemu, boleh ditanyakan ke orang lain. Nah, kemudian pengawas memastikan seluruh bangunan telah didatangi oleh pencacah dan seluruh rumah tangga telah didaftar dalam PSN 21L. Nah, nanti pengawas membantu pencacah menyelesaikan kendala atau masalah yang dihadapi ketika pelaksanaan listing. Untuk pemeriksaan, ini pemeriksaan daftar listingnya itu dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir listing pada tiap pencacah yang menjadi tanggung jawabnya secara bergiliran. Nah, kalau yang pemeriksaan di daftarnya itu dan akhir listing itu biar kalau misalnya ada yang lengkap nomor urutnya misalnya nggak langsung ke deteknya pas setelah selesai. Kalau setelah selesai baru ketahuan ada yang lengkap nomornya terlewat, itu kan harus gantinya kan lumayan berat ya. Tapi kalau di awal sudah dicek gitu, oh, udah aman nih, nomor urutnya udah benar. Pas pertengahan, oh udah benar. Nah, tinggal di akhir itu sudah tidak akan terlalu banyak yang memerlukan perbaikan. Nah, kemudian ketika pencacah ini menyelesaikan awal yang didatangi, segera lakukan pemeriksaan supaya dapat diidentifikasi kalau terjadi kesalahan dan kesalahannya tidak akan berlanjut. Nah, untuk satu blok sensus yang sudah selesai pelaksanaan listing dan diperiksa lengkap oleh pencacahnya, ini pengawas melakukan pemeriksaan satu set daftar PSN 21 data lebihnya dari blok tersebut. Periksa kelengkapannya, kelengkapan halaman. Terus jumlah halaman yang tertulis pada daftar dengan menghitung jumlah halaman yang diterima dari pencacahnya. Kemudian periksa juga jumlah bangunan fisik yang tertulis di peta dan daftar PSN 21L. Jumlah dan nomor urut bangunan fisik harus lengkap dan konsisten antara yang tertulis pada peta dan daftar listing. Ini juga nanti bangunan fisiknya harus sama ya, karena hanya yang ditinggali saja yang diisikan. Terus periksa urutan penomoran bangunan, apakah sudah berurutan atau ada nomor yang terlewat. Nah, ini yang harus diingat, nanti nomor urut bangunan fisik itu tidak boleh lebih besar dari bangunan sensusnya. Karena kalau satu bangunan fisik boleh lebih dari satu bangunan sensus ya, tetapi kalau satu bangunan sensus nggak boleh lebih dari satu bangunan fisik. Jadi nanti di nomor urutnya itu jangan sampai salah gitu, mana yang nomor urut bangunan fisik, mana yang nomor bangunan sensusnya. Karena dulu sering ketemu ya ketika listing yang dilakukan itu penomorannya itu salah gitu, ada yang memberikan salah penomoran, jadi bangunan fisiknya itu angkanya lebih besar daripada bangunan sensusnya, itu yang tidak tepat. Itu jangan sampai nanti terjadi. Nah, kemudian diperiksa juga tiap baris yang berisi rumah tangga apakah seluruh variabel dari kolom 1 sampai 13 sudah terisi. Nah, periksa kolom yang isiannya berupa kode, apakah isiannya telah sesuai
dengan salah satu kode yang ditetapkan. Itu karena kadang ini ya antara apa yang difikirkan dengan yang ada di ujung tangan itu suka berbeda. Kadang yang difikirkan itu pengen menuliskan kode 1, tapi ternyata yang dituliskan kode 2. Itu ketika kita nggak konsentrasi, itu kadang terjadi. Makanya itu harus diperiksa lagi apakah benar-benar isian yang diisikan itu sudah sesuai atau belum gitu. Banyak kasus seperti itu terjadi ketika memeriksa hasil entriannya lah terutama, itu nanti ternyata banyak yang salah gitu. Kayak dulu pernah ketemu yang isian kode pendidikannya itu maksimalnya 9, tapi ternyata ada yang isinya 10 atau 11 gitu. Atau yang isian kodenya harusnya 1 atau 2 diisikannya 3 atau 4 gitu. Itu kadang-kala terjadi dan itu diharapkan untuk tidak terjadi lagi di pelaksanaan kali ini. Nah, untuk pemeriksaan rekapitulasi rumah tangga per halamannya, ini nanti dicocokkan ya dengan rekapitulasi akhir pada blok 2. Jadi harus ngecek antara halaman terakhir per halamannya dengan total rekapitulasi yang ada di blok 2-nya. Nah, untuk pemeriksaan kewajaran isian jumlah ART, ini untuk keberadaan balita dan ibu hamil pada rumah tangga ini perlu jadi perhatian gitu. Misalnya, jika dalam satu rumah tangga hanya terdiri dari satu ART, namun keberadaan balitanya adalah iya, maka harus dilakukan konfirmasi kembali pada pencacah. Kasus-kasus seperti ini mungkin terjadi kalau ada pemahaman bahwa yang namanya ART itu selain kepala rumah tangganya. Itu beberapa kali ditemukan pemahamannya yang namanya ART itu di luar KRT-nya, di luar kepala rumah tangganya. Jadi ada kepala rumah tangga, ada istri, ada anak gitu. Nah, yang terhitung ART itu hanya istri dan anaknya. Nah, ini yang memungkinkan terjadinya kasus kejadian di poin 10 ini. Nah, kemudian jika ditemukan ketidaksesuaian atau kurang logis isian daftar VSN 21L, periksa isian di blok 4 catatannya. Jika tidak ada keterangan dalam blok catatan, maka pengawas dapat meminta konfirmasi kepada pencacah, atau jika diperlukan pengawas ini dapat meminta pencacah kembali mengunjungi rumah tangga yang perlu dikonfirmasi. Nah, contoh yang aneh untuk listing ini apa gitu. Nah, mungkin untuk ini ya, untuk yang apa ART-nya 1 tapi juga ada ibu hamil. Itu kan jarang-jarang terjadi ya, itu kan kasus khusus ya. ART-nya 1 tapi kok ada ibu hamilnya di situ gitu. Hamilnya 9 bulan lagi ya, orang sudah mau melahirkan gitu. Nah, kebanyakan kan kalau orang hamil adalah orang lain yang menemani suaminya, entah ada kerabat yang lain gitu, dia tidak tinggal sendiri. Nah, itu kan sesuatu yang tidak biasanya. Nah, karena itu tidak biasa, agar si PML ini nggak bertanya-tanya, itu bisa langsung diisikan di blok catatan. Di rumah tangga ini yang tinggal adalah ibu hamil sendirian, karena mungkin suaminya baru saja meninggal misalnya, atau suaminya sudah meninggal ketika sudah diketahui hamil kayak gitu. Nah, itu hal-hal seperti kan di blok catatan. Nah, kemudian nanti pengawas memastikan pencacah telah mengisi blok 3 dan membubuhkan tanda tangannya. Nah, setelah satu blok sensus selesai diperiksa, nanti pengawas mengisi blok 3 dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian daftar VSN 21L dan TAWG yang telah selesai diperiksa dan selesai pada tahap lapangan nanti diserahkan ke BPS Kabupaten Kota. Terima kasih. Nah, ini sampai saat ini kita sudah membahas mengenai listing. Kira-kira ada yang masih belum paham mengenai mekanisme listing atau nanti ya punya bayangan atau belum gitu ketika listing apa yang akan dilakukan? Kalau
kalau belum ada yang belum jelas ya itu boleh ditanyakan atau kita diskusikan lagi. Bayangannya nulis banyak, Bu. Iya, kalau nulis banyak iya Pak. Nanti memang bakalan nulis banyak gitu. Kalau dulu kan hanya ngisi kode-kodenya aja ya, oh masih ditemukan atau bisa cukup tanda cek. Kalau ini harus nulis satu-satu. Memang agak berat ini nanti. ART itu Bu di luar dari kepala rumah tangga itu ya? Kenapa? Untuk jumlah ART. Jumlah ART itu kepala rumah tangga dan yang lain-lain, Pak. Oh, termasuk kepala rumah tangganya ya dihitung? Iya. Jadi jumlah ART itu kepala rumah tangga, pasangannya, anak-anak, dan lain-lain yang ikut dengan dia. Nah, yang sering salah itu memang di situ, Pak. Ketika ditanyakan jumlah ART kayak gitu, biasanya kepala keluarganya suka nggak diikutkan. Saya pernah nanya langsung gitu ya, pernah mendampingi ketika listing juga gitu, karena cara tanyanya nggak ini ya, kurang bagus mungkin ya. Jadi akhirnya yang dijawab sama istrinya kebetulan waktu itu yang jadi responden itu hanya dia dan anak-anaknya gitu. Terus ya contohnya pas ditanya gitu ya, oh ya siapa anggota rumah tangga yang tinggal di sini siapa Bu kayak gitu. Oh ternyata yang disebutkan itu 3, pas dikonfirmasi 3 itu siapa saja gitu. Oh itu 3 itu saya dan 2 anak saya gitu. Nah bapaknya mana? Ya bapaknya ada tinggal di sini gitu. Nah itu barulah diketahui bahwa sebenarnya anggota rumah tangga di situ tuh ada 4, bukan 3 lagi. Nah, itu yang perlu kehati-hatian ya. Karena ketika ditanyakan siapa saja nih anggota rumah tangganya atau anggota keluarga mungkin yang mungkin lebih familiar kalau di masyarakat umum ya. Itu di luar kepala rumah tangganya biasanya dijawab. Makanya harus dipastikan lagi bahwa kepala rumah tangganya itu juga sudah terhitung di situ menjadi ART. Ada lagi? Masalah listing? Saya cukup. Cukup ya. Kalau cukup ini gimana nih Mas Karom? Karena kalau lanjut tanggung juga ya, udah hampir jam 12. Ya, nggak apa-apa ya kita cukup di sini dulu, siap-siap untuk Jumatan atau gimana? Koma dulu. Kalau sudah ada yang tidak bertanya lagi nggak apa-apa Mbak. Oh ya, iya. Kalau memang sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi mengenai listing, karena tanggung ya kalau mulai questionnaire yang baru, mungkin kita bisa istirahat dulu, apalagi ini mau Jumatan ya, biar bapak-bapaknya bisa siap-siap untuk ikut Jumatan. Mana tadi? Ya. Oke. Ya, nanti masuk lagi jam berapa? Jam 1.30 nanti di grup disebar lagi nanti Mbak. Oh iya, jam 1.30 ya? Iya. Ya, karena ini hari jam 1.30. Iya. Jam 1.30 nanti kita ketemu lagi. Selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi bapak-bapaknya. Selamat siang. Ya Mbak. Udah. Oke, teman-teman sekalian boleh leave ya, tapi jangan lupa nanti jam 1 udah langsung masuk ke Zoom-nya lagi ya teman-teman ya. Kan tadi jam 1:30 ya mulainya. Ya, Pak Karom, Iya, itu video call ya. Video call aja ya. Ini teman-teman lebih mudah. Teman-teman kalau mau leave nggak apa-apa. Nanti dimasukin lagi per kelasnya. Leave aja nggak apa-apa. Leave aja nggak apa-apa. Panas, teman-teman yang pakai HP kan panas biasanya kalau udah lama. Dimatiin dulu aja.
Dimatiin dulu, direndam dulu. Direndam pakai